Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 6 SDN Pacul 3 Bojonegoro. Nah, ketemu lagi sama Bu Ais di sini di hari Rabu ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Nah, gimana kabar kalian anak-anak? Terima kasih ya Bu Ais ucapkan untuk kalian yang sudah absensi di setiap harinya, dan untuk Bapak Ibu wali murid dan anak-anak lainnya yang belum mengisi absensi rutin harian, semoga kalian dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita langsung aja mulai dalam pembelajaran matematika di hari ini, yaitu mengenai bilangan bulat. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat positif dan negatif, lawan bilangan bulat, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, operasi bilangan bulat yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, mulai dari yang pertama, bilangan bulat dan lambangnya. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat ialah bilangan yang bukan pecahan. Kalian tahu pecahan itu seperti apa? Arti dari pecahan ini maksudnya bilangan 1/2, 1/3, atau bilangan lainnya yang memiliki pembilang serta penyebut. Nah, bilangan bulat di sini ada 3. Yang pertama yaitu bilangan positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang kedua bilangan bulat 0. Dan yang ketiga bilangan bulat negatif. Contohnya negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan lain-lain. Nah, himpunan atau sekumpulan bilangan bulat dapat ditulis seperti di bawah ini. Bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke bilangan positif dan negatif. Nah, di sini kita membuat perumpamaan. Perumpamaan yakni maksudnya perumpamaan seperti misalkan hari ini adalah hari ulang tahunmu. Nah, perumpamaan hari ini di sini sebagai 0. Lalu hari sebelum ini disebut kemarin. Nah, itu perumpamaannya yakni H-1. Seperti yang ada pada garis bilangan yang dalam gambar. Nah, sedangkan hari esok dalam garis bilangan dapat ditulis H1 atau H+1 dan seterusnya. Nah, maka dari itu dalam garis bilangan bulat -1 atau negatif 1 disebut bilangan bulat negatif. Dan 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut bilangan bulat positif. Nah, dalam garis bilangan ini, bilangan bulat positif selalu berada di sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif selalu berada di daerah sebelah kiri 0. Dan kedudukan dari bilangan bulat positif ini adalah lebih besar daripada 0 dan bilangan bulat negatif lainnya. Sedangkan bilangan bulat negatif
kedudukannya yaitu lebih kecil daripada 0 dan bilangan bulat positif lainnya. Di sini kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dalam mengartikan bilangan bulat. Biasanya akan muncul di soal-soal cerita. Nah, yang menandakan bahwa bilangan bulat itu negatif, ada kata antara lain ke belakang, ke bawah, mundur, rugi, atau kurang. Nah, sedangkan kata lain dari bilangan positif dalam soal cerita yaitu ke belakang, maksudnya ke depan, ke atas, maju, untung, dan bertambah. Dan jelasnya kata-kata lain yang menunjukkan kalau itu lebih besar. Nah, di sini ada beberapa contoh. Rara memegang es. Es tersebut dingin sekali. Suhunya 6 derajat di bawah 0. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut, maka bilangan bulat yang dapat dituliskan yaitu negatif 6. Mengapa demikian? Karena di sini terdapat kata suhunya 6 derajat di bawah 0. Itu menandakan minus 6 atau negatif 6. Contoh selanjutnya, Benny memanjat pohon. Posisi Benny sekarang berada pada 4 meter di atas tanah. Nah, kata di atas itu merupakan salah satu kata kiasan dari bilangan bulat positif dalam soal cerita. Maka bilangan bulat yang dapat dituliskan dalam kalimat tersebut yaitu bilangan bulat 4. Selanjutnya, Vio sekarang berada di sebuah ruang kelas. Vio maju 10 langkah menuju papan tulis. Nah, maka bilangan bulat yang dapat dituliskan yaitu 10. Mengapa demikian? Karena ada kata maju. Maju 10 langkah menuju papan tulis. Nah, kata maju ini merupakan kata kiasan atau kata lain bilangan bulat positif dalam soal cerita. Selanjutnya, Fanya membeli alat tulis, namun ternyata uang Fanya kurang Rp12.000. Maka bilangan bulat yang dapat dituliskan yaitu negatif 12.000. Mengapa? Karena di sini ada kata kurang, dan kurang merupakan kata kiasan atau kata lain yang dapat menyebutkan bilangan bulat negatif dalam soal cerita. Tahukah kamu kapan catatan angka pertama kali ditemukan? Abah Salma sampai ya dalam bukunya yang berjudul Keseimbangan Matematika dalam Al-Quran menuturkan bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 silam. Nah, sekarang kita beralih ke mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat. Dalam garis bilangan, semakin menuju ke arah kiri 0, maka bilangan bulat tersebut semakin kecil. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa daerah sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat kecil dan disebut bilangan bulat negatif. Maka semakin menjauhi angka 0, maka bilangan tersebut semakin kecil.
Sementara bilangan bulat yang menuju ke arah kanan 0, maka bilangan bulat tersebut semakin besar. Jadi, jika ada bilangan bulat yang semakin menjauhi angka 0 ke arah kanan, itu artinya bilangan tersebut semakin besar. Contohnya, yang pertama, urutan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu minus 8, minus 6, atau negatif 6, negatif 5, negatif 1, 0, 3, 6, 8. Yang kedua, urutan dari yang terbesar ke terkecil, yaitu 21, 17, 13, 6, 2, 0, negatif 5, negatif 9, dan negatif 17. Bisa dilihat, angka atau bilangan bulat negatif 17 adalah bilangan bulat yang berada di sebelah kiri 0 dan yang paling jauh dari bilangan 0 daripada bilangan-bilangan lainnya. Nah, sedangkan di sini angka 21 merupakan angka terbesar. Hal ini karena angka 21 berada di sebelah kanan 0 dan yang paling jauh di sisi kanan dari 0. Membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang melalui garis bilangan yang sudah kita lihat tadi dan pengurutan bilangan bulat pada garis bilangan tadi, maka kita bisa melihat bahwa, coba kita lihat, jika negatif 1 lebih besar daripada negatif 7. Kita ingat tadi, negatif 1 berada pada sebelah kiri 0. Nah, sedangkan kita lihat kembali negatif 7. Negatif 7 lebih jauh daripada negatif 1. Itu berarti negatif 1 lebih besar daripada negatif 7. Contoh kedua, negatif 3 lebih kecil daripada 3. Kita kembali ke teori sebelumnya, bahwa bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu lebih kecil daripada bilangan yang berada di sebelah kanan 0. Maka dari itu, negatif 3 lebih kecil atau kurang dari 3. Selanjutnya, negatif 7. Negatif 7 kurang dari atau lebih kecil daripada 1. Dan contoh selanjutnya, 1 lebih besar daripada 0. Mengapa demikian? Karena angka 1 berada di sebelah kanan 0. Maka bilangan bulat 1 bernilai lebih besar daripada 0. Maka 0 titik-titik daripada 5. Ini bisa ditulis lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, dan seterusnya. Nah, 5 soal ini tulis jawaban kamu di lembar kerja siswa ya. Sekarang ayo berlatih. Buka buku matematika kalian, halaman 7 dan 8. Kerjakan soal-soal pada halaman tersebut dan tulis jawaban kamu di lembar kerja siswa. Nah, untuk soal poin A, garis bilangan tetap digambar ya. Sedangkan untuk soal pada poin B, yang terdiri dari nomor 1 sampai nomor 6, ditulis jawabannya saja.
kita beralih ke ayo berlatih kedua. Buka buku paket matematika kalian halaman 9 dan kerjakan soal-soal pada halaman tersebut. Nah, di sini ada 10 soal yang mana kalian harus memberikan tanda kurang lebih atau lebih kecil dan lebih besar daripada bilangan bulat di sebelah kanan. Nah, 10 soal ini kalian tulis di lembar kerja siswa sekaligus jawabannya. Quotes hari ini, kebesaran sebenarnya dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang terkadang kita lewatkan dan sepelekan. Maka dari itu, jangan sampai kita menyepelekan sesuatu karena itu bisa menjadi hal-hal yang besar dan berarti untuk kita. Selamat belajar anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Nanti dikumpulkan pada hari Senin ya. Ibu Ais tunggu kalian mengerjakan soal-soalnya. Dan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, boleh kalian chat Bu Ais saja agar nanti bisa langsung Bu Ais jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.